semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oza Hafiza Madina dengan NIM 2010815320017. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pengembangan lahan irigasi rawa di daerah Rawa Pasang Surut, Belawang, Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian lahan pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang tergenang secara terus-menerus atau musiman. Rawa pasang surut merupakan salah satu lahan alternatif yang mempunyai potensi cukup luas bagi pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Ini termasuk potensial yang jika dikelola dengan baik, produktivitasnya tidak kalah dengan lahan-lahan subur lainnya. Lahan ini dapat digunakan untuk tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Pentingnya air irigasi. Air irigasi di Indonesia umumnya bersumber dari sungai, waduk, air tanah, dan sistem pasang surut. Salah satu usaha peningkatan produksi pangan, khususnya padi, adalah tersedianya air irigasi sawah-sawah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Besarnya kebutuhan air irigasi juga bergantung kepada cara pengolahan lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan irigasi rawa pasang surut di unit rawa pasang surut Belawang, Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan melihat dari aspek kekuatan dan kelemahan internal dan tantangan dan ancaman eksternal. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan, pendorong, dan penghambat pengembangan irigasi rawa pasang surut dan strategi yang dapat dilakukan mendorong pengembangan rawa pasang surut di Belawang. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi sebuah perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman dengan mengembangkan suatu upaya penanganan. Pendekatan secara kuantitatif pada analisis SWOT menggunakan diagram strategi SWOT yang terbagi dalam 4 strategi: progresif, diversifikasi, strategi, ubah strategi, dan strategi bertahan. Penelitian yang dilakukan tahun 2014 ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode SWOT. Pemilihan metode ini dimaksudkan agar kekuatan dan kelemahan yang ada dalam pengembangan rawa pasang surut dapat digali secara cepat dan terukur dengan memperhatikan peluang dan ancaman yang berlaku. Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat dirumuskan strategi yang paling optimal dalam pengembangan irigasi lahan pertanian pasang surut. Pengumpulan data khususnya menggali variabel-variabel determinan dilakukan dengan teknik wawancara dalam seberapa informan kunci. Adapun hasil wawancara selanjutnya ditabulasi untuk mengetahui variabel-variabel yang termasuk dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil kondisi lokasi penelitian. Daerah Rawa Belawang berada di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Unit Belawang pertama kali dibuka dengan sistem irigasi garpu. Pada waktu dibuka, pertumbuhan padi sebenarnya cukup baik karena ketersediaan air masih memadai. Pembukaan saluran yang tidak hati-hati ini membuat lahan yang dulunya masih bisa ditanami padi menjadi tidak memungkinkan lagi. Demikian halnya sistem tata air yang diterapkan dengan model garpu. Kolam retensi air sudah tidak berfungsi, justru menjadi kolam tempat penumpukan sedimentasi dengan kandungan asam yang tinggi. Di sini bisa terlihat jelas gambar dari kondisi lokasi penelitiannya. Di sini dapat kita lihat tabel faktor internal dan eksternal dari penelitian ini. Dan yang terakhir, perumusan strategi. 1. Dari hasil perhitungan matriks faktor internal, terlihat bahwa kekuatan utama untuk mendorong pengembangan irigasi rawa mendukung pertanian terletak pada faktor eksistensi sebagian petani yang masih bertahan dengan padi atau tanaman pangan, khususnya yang masih dekat dengan sungai. Yang kedua, dari hasil perhitungan matriks faktor eksternal, terlihat bahwa peluang terbesar dalam mendorong eksistensi pertanian rawa pasang surut di Belawang adalah kebutuhan untuk pemenuhan lumbung pangan pada setiap kepala keluarga yang tidak mungkin untuk dicukupi dari membeli di tempat lain.
Dan faktor selanjutnya adalah fakta bahwa program operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi pada jaringan irigasi yang sudah menurun kinerjanya ditambah dengan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani melalui Kementerian PUPR sampai saat ini masih terus dilakukan. Dari hasil analisis matriks kombinasi SWOT dapat dirumuskan strategi-strategi sebagai berikut ini yang dilihat dalam tabel di samping ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.